Waktu engkau kembali kepada Allah yang sejati, disitulah menemukan hidup baru, arah baru, pengharapan baru, direksi baru, dan hari depan yang baru. Saudara-saudara, boleh saya katakan bahwa kita sudah menuju kepada abad ke-20, bagian yang terakhir 5 tahun. Manusia sekarang belum mau kembali kepada Tuhan. Manusia mempercaya bahwa aku mempunyai kekuatan. Kalau tidak bisa jadi di sini, di bidang lain, di bidang lain. Dan abad ke-20, akhirnya 20 tahun, ekonomi seluruh dunia adalah permainan uang yang tidak berdasar. Saudara-saudara, begitu banyak orang mempunyai uang, uang itu dihasilkan daripada mempermainkan manusia. Begitu banyak orang mempunyai uang, uang itu bukan berdasarkan menggali kembali akan natural resources, bukan menggali kembali kekayaan yang Tuhan berikan kepada dunia. Saya mempermainkan uang, mempermainkan orang, mempermainkan. Saudara-saudara, ini akan kolaps. Ekonomi abad ke-20 sudah di luar dari dasar ekonomi yang kuat. Karena apa? Karena ekonomi yang sesungguhnya kuat itu adalah 2 prinsip yang penting. Pertama adalah produksi berdasarkan sesuatu kesolidan atau kekuatan yang sungguh-sungguh berbobot di dalam berdasarkan akan natural resources. Kedua, memberikan distribusi yang rata dan mengelola dengan baik untuk memfaedakan manusia. Ini 2 prinsip sekarang sudah hilang. Kita melihat akan keadaan ekonomi sekarang ini yang disebut paling kuat ekonomi Jepang. Sebenarnya itu ekonomi yang betul-betul sudah ledak, sudah tidak ada dasarnya lagi. Yen terus naik, saudara kira Jepang kaya? Saudara-saudara, berpuluh-puluh tahun lagi orang Jepang harus bekerja 200 tahun, gajinya tidak bisa beli satu rumah yang cukup enak. Itu bukan ekonomi, saudara-saudara. Itu akan merusakkan seluruh bangsa. Orang Jepang yang sudah lulus universitas nanti kerja sampai 100 tahun, 200 tahun, uang yang mereka miliki tidak bisa beli satu kakus miliknya sendiri, satu WC pun tidak bisa. Karena apa? Karena yang ekonomi secara demikian, ekonomi tidak berdasar. Saudara-saudara, jangan hina negara Indonesia. Negara kita secara sistem ekonomi modern seperti mau hancur. Dan sekarang dalam keadaan bahaya sekali. Tapi saudara-saudara, negara kita masih mempunyai natural resources yang menjadi dasar ekonomi yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, pada satu hari, pada waktu kesulitan tiba, orang Indonesia masih hidup dan mati. Karena apa? Masih banyak pisang, masih banyak apel, masih banyak buah-buahan, masih banyak tumbuh-tumbuhan, masih banyak tanah. Saudara-saudara, nah ini satu pikiran yang berlainan dengan saudara-saudara yang tergila-gila dengan ekonomi modern. Maafkan, saya selalu memberikan sesuatu yang berlainan. Ini orang aneh. Stephen Tong ini aneh. Kalau engkau sudah masuk satu sistem, lalu saya pukul sedikit. Engkau sudah masuk dalam satu, saya pukul lagi supaya kamu bangun. Apa sebab? Karena saya tidak bisa menjadi orang yang menurut zaman, menurut dunia, menurut sistem, menurut semua pengetahuan. Saya adalah hamba Tuhan yang harus bangunkan zaman di mana saya berada. Saudara-saudara, kita harus minta Tuhan memberikan pengertian kepada kita. I am only merely a man. I have a limitation. The more I realize I'm limited, the more I feel I need you, God. Saudara-saudara, makin aku sadar aku orang terbatas, makin aku rasa dan injam saya memerlukan Tuhan. Mengapa orang Israel mempunyai Taurat tapi gagal? Bukankah Taurat itu menjadikan mereka bangsa yang paling bersifat agama, bangsa yang menerima wahyu khusus dari Tuhan, bangsa yang mengerti akan isi hati Tuhan paling hebat. Justru bangsa itu menjadi bangsa yang paling tidak mengerti isi hati Tuhan. Dari mana tahu? Pada waktu Yesus diturunkan kepada mereka, bukan orang kafir yang benci Yesus, mereka yang memaku dia di atas kayu salib. Jadi Alkitab mengatakan mereka mencari tapi tidak ketemu, mereka mencari tapi tidak dapat, mereka menuntut tapi akhirnya gagal, kosong. Saudara-saudara, orang yang betul-betul paling kaya adalah orang yang betul-betul mungkin kantongnya tidak banyak duit, tapi hidupnya mempunyai kemerdekaan mengerti kebenaran dan mempunyai kekuatan menghadapi segala situasi yang sulit dan membijikan. Tapi orang-orang betul miskin mungkin adalah orang yang sudah uangnya banyak tapi tidak pernah puas dan terus pakai cara yang tidak habis-habis mengisi kekosongan itu karena dia rasa dia